Proses revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran menuai protes dari kalangan masyarakat sipil. Berbagai kalangan masyarakat itu melakukan protes karena mereka menilai bahwa penyusunan draft RUU penyiaran tidak melibatkan para pemangku kepentingan dan substansinya ternyata dianggap bermasalah. Misalnya, ada pasal yang dianggap mengancam kebebasan pers dan kebebasan berpendapat di media sosial. Selain itu, di dalam RUU terdapat pasal-pasal yang tumpang tindih dengan undang-undang lainnya dan sebagainya. Apa saja substansi RUU yang bermasalah itu? Ada apa di baliknya? RUU penyiaran pada mulanya digagas untuk merevisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Revisi ini didorong oleh beberapa faktor. Yang pertama, pesatnya perkembangan teknologi yang ditandai oleh munculnya platform penyiaran baru seperti media sosial dan media mainstream yang belum diatur secara jelas dalam Undang-Undang penyiaran yang lama. Yang kedua, adanya kebutuhan untuk memperkuat kebebasan pers dan demokrasi karena Undang-Undang penyiaran yang lama dinilai masih memiliki beberapa celah yang dapat digunakan untuk membatasi kebebasan pers dan demokrasi. Yang ketiga, perubahan lanskap media. Saat ini persaingan di industri media semakin ketat, sehingga perlu aturan yang lebih adil dan transparan untuk melindungi semua pelaku usaha media. Nah, karena latar belakang itulah kemudian muncul gagasan untuk merevisi Undang-Undang penyiaran yang lama. Apa sebetulnya tujuan revisi Undang-Undang penyiaran? Nah, ini ada beberapa tujuan. Yang pertama, RUU bertujuan untuk memastikan bahwa semua pelaku usaha media memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan bersaing. Dengan demikian, nantinya dapat tercipta ekosistem penyiaran yang sehat dan berkelanjutan. Tujuan yang kedua, yaitu untuk memperkuat kebebasan pers dan demokrasi dengan cara melindungi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat dan berimbang. Tujuan berikutnya adalah meningkatkan kualitas konten siaran yang disajikan kepada masyarakat. Tujuan berikutnya atau tujuan yang keempat adalah untuk memastikan bahwa penyiaran digunakan untuk kepentingan publik dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Karena ini juga masyarakat melihat ada pihak-pihak tertentu yang memakai media, mentang-mentang media itu miliknya sendiri untuk kepentingan kelompok, golongannya, atau partainya. Nah, dalam perkembangannya, draft RUU penyiaran yang statusnya belum masuk ke Badan Legislatif DPR atau BALAK itu ternyata mengundang perdebatan. Beberapa isu penting masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat. Apa saja? Antara lain yang pertama, beberapa pasal dalam RUU itu dikhawatirkan dapat membatasi kebebasan pers, seperti pasal yang melarang jurnalis untuk menyiarkan informasi yang belum diverifikasi. Lalu ada pasal yang pada pokoknya menyatakan bahwa standar isi siaran atau SIS melarang penayangan eksklusif jurnalistik investigasi. Ini kan aneh, mosok liputan investigasi yang menjadi nyawa jurnalisme justru dilarang oleh undang-undang, apa kata dunia. Itu sebabnya Dewan Pers bahkan menilai rancangan undang-undang penyiaran akan mengekang kemerdekaan pers dan melahirkan produk jurnalistik yang buruk. Salah satu poin yang mereka tolak adalah adanya larangan penayangan eksklusif karya jurnalistik investigasi. Menurut Dewan Pers, aturan itu bertentangan dengan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 99. Yang kedua, RUU penyiaran memberikan kewenangan yang lebih besar, sangat besar ya, kepada Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI
untuk mengawasi dan menindak media. Dalam pasal 8A ayat 1 huruf Q contohnya, disebutkan bahwa KPI berwenang menyelesaikan sengketa jurnalistik di bidang penyiaran. Nah, klausul ini dinilai bertentangan dengan pasal 15 ayat 2 huruf D Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 yang menyatakan salah satu fungsi Dewan Pers adalah memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Revisi Undang-Undang Penyiaran juga dinilai mengekang kebebasan dan kreativitas kreator konten. Nah, ini menarik nih teman-teman, kalau ada yang jadi kreator konten harus diperhatikan ya. Apa yang menyebabkan teman-teman harus perhatian? Nah, ini sebabnya. Nah, karena ada pasal nomor 34F ayat 2 yang mengatur bahwa penyelenggara platform digital penyiaran dan atau platform teknologi penyiaran wajib melakukan verifikasi konten siaran ke KPI sesuai dengan pedoman perilaku penyiaran dan standar isi siaran. Artinya, penyelenggara yang dalam hal ini namanya kreator konten yang memiliki dan menjalankan akun media sosial seperti YouTube, TikTok juga masuk dalam ranah revisi Undang-Undang Penyiaran tersebut. Nah, ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran karena dapat memicu sensor dan pemberedelan media serta menghalangi kebebasan berekspresi masyarakat sipil. Dan jika itu terjadi, KPU menjadi semacam super body, gabungan dari beberapa regulator sekaligus, yaitu Kominfo, Dewan Pers, LSM dan sebagainya. Jadi itu situasinya sangat berbahaya karena kemenangan KPI menjadi absolut. Selain itu, RUU Penyiaran belum memberikan definisi yang jelas tentang apa itu media baru, sehingga dikhawatirkan akan sulit untuk diterapkan di era digital. Nah, menurut hemat saya, RUU Penyiaran ini merupakan sebuah regulasi penting ya, yang bertujuan untuk mengatur industri penyiaran di Indonesia. Namun, RUU ini masih menuai banyak kritik dari berbagai pihak. Oleh karena itu, menurut saya ini ya, penting untuk dilakukan pembahasan yang mendalam dan terbuka terhadap RUU sebelum disahkan menjadi undang-undang. Jika tidak, maka kecurigaan sejumlah pihak mungkin akan terbukti. Ada sejumlah kalangan yang curiga bahwa RUU Penyiaran sengaja dibuat cacat sebelum lahir. Supaya apa? Supaya pembahasannya berlarut-larut dan memakan waktu lama. Jika itu yang terjadi, maka Undang-Undang Penyiaran yang berlaku adalah undang-undang lama yang dianggap menguntungkan oleh oligarki industri media. Mereka ini dicurigai enggan melepaskan sejumlah privilege atau keistimewaan dengan berlakunya undang-undang penyiaran yang lama. Mungkin ada yang masih ingat ya, lambatnya proses perpindahan siaran analog ke digital waktu itu ya. Ini ada pihak yang curiga bahwa oligarki media menggunakan koneksi di Senayan untuk membuat regulasi yang menguntungkan mereka. Ya, maklum saja, seperti kita semua tahu, di Senayan kan memang ada orang-orang partai lah gitu ya, yang merangkap sebagai pemilik media. Nah, apakah kecurigaan ini benar? Wallahualam. Taufik.